Bakti dari SMP Negeri 2 Bukit Tinggi, mapel bahasa Indonesia. Di sini saya akan pengimbasan dari program guru penggerak tentang budaya positif yang tentunya ada di sekolahan kita. Tapi sebelum saya masuk ke materi, kita tes ke konsentrasiannya dalam ice breaking yang akan saya tampilkan. Ini ice breakingnya Bapak dan Ibu. Ini perintahnya, sebutkan warnanya bukan tulisannya. Ya, nanti saya tunjuk satu-satu. Ketika saya tunjuk maka langsung gancep sebutkan apa yang diminta. Ya, ingat, sebutkan warnanya bukan tulisannya. Jadi ya, disebutkan malah nanti tulisannya ya. Kira-kira sudah mengerti semua ya. Kita mulai. Desi, Bu Eka, Bu Mega, Bu Merliana, Bu Demi. Sebutkan warnanya ya. Kita ulang ya. Sebutkan warnanya bukan tulisannya ya. Jadi memang kita buat ice breaking sedemikian rupa kan kita tetap konsentrasi ya. Kita ulang ya. Ibu Mas Rianti, Bu Fitri, kuning, Bapak Rio, Pak Abdul Somad, Bu Yuliani, bagi dua ya konsentrasi ya. Bu Nuni, sebutkan warnanya ya, bukan tulisannya ya. Warnanya ya. Ibu kan lihat ya. Bu Eka, Bu Desi, habis. Bu Mega kan kemudian. Itu adalah ice breaking pada pertemuan ini. Masih ada yang salah ya. Kurang konsentrasi dalam menyebutkan. Kita masuk ke materi. Ini budaya positif di sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Bukit Tinggi ini ya. Karena sejatinya bahwa budaya di sekolahan kita ini masih banyak kekurangan. Ini pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah saya lewati beberapa minggu yang lalu. Pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya kita sebagai guru kita menuntut siswa ya, menuntut siswa yang sesuai dengan berpihak kepada murid ya. Jadi ada kodrat alam, ada kodrat juga zaman. Ya itu, jadi kita sebagai guru kita harus bisa menuntut siswa kita. Bukan berarti kita hanya lepas tangan saja ya. Inilah yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini, terutama dalam budaya positif di sekolah. Ini ada 7 poin yang harus kita pahami. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. 6 keyakinan kelas. Dan 7 segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas pada pengimbasan budaya positif ini. Yang pertama kita lihat dulu paradigma, perubahan paradigma. Di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Ini stimulus responnya ada realistis, kebutuhan kita semua, sedangkan teori kontrolnya realistis, kebutuhan kita berbeda.
Semua yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Dan yang poin kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jelas ya, setiap orang itu pasti tidak akan sama, punya pandangannya pasti berbeda-beda ya. Poin ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini agak susah ya kalau kita mencoba mengubah orang agar sama dengan kita. Ini rasanya sangat sulit sekali. Di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini tidak bisa dilihat saja di papannya, nanti kita ada tanya sesi jawab ya. Ini yang berikutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini agak susah. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini kita sangat susah sekali kalau mengontrol murid itu. Ketika kita menyuruh siswa, maka siswanya sudah lari duluan tanpa belum kita kontrol saja. Nah, ini adalah pekerjaan kita. Ini pekerjaan yang susah. Bagaimana caranya kita bisa mengontrol murid-murid kita dengan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita ya. Yang berikutnya, disiplin positif. Sebelum kita masuk ke poinnya, ada dua itu. Sebenarnya disiplin itu apa sih? Apa kira-kira disiplin itu? Disiplin positif adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Ini biasanya kalau kita mau nyuruh anak buat berdisiplin, kita senantiasa suka memberikan ancaman. Seperti apa contohnya? Misalkan, nah silakan ambil sampahnya, awas kalau tidak mau. Itu kata awas saja sudah mencerminkan sebuah ancaman ya, itu bahasanya. Sedangkan disiplin itu tidak seperti itu. Nah, sebelum anaknya yang disiplin, kita dulu yang harus bisa berdisiplin ya. Disiplin itu banyak, datang tepat waktu misalkan, ada lagi tanggung jawab misalkan ya, itu salah satu bentuk juga. Tidak boleh langsung menghukum siswa. Dalam mendisiplinkan itu tidak boleh menghukum ya. Ini poinnya yang satu, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita itu bagaimana caranya tanpa menghukum, anak itu mau sama kita, respon terhadap kita, anak itu juga mengerti terhadap kita ya. Apa yang kita minta, anak tanpa sadar, tanpa banyak basa-basi, mereka mau sama kita. Itu namanya kepatuhan ya. Jadi kalau kita sedikit-sedikit kita menghukum siswa, anak-anak kadang-kadang juga tidak akan patuh. Yang ada anak-anak juga bosan, yang ada lari kemana-mana ya. Itu banyak kita temukan, tidak hanya di sekolahan kita, di sekolah-sekolahan lain. Saya lihat kemarin di SMA 3 juga sama persis. Artinya tidak hanya di sekolah kita. Yang kedua, sesuatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah ini kita sangat susah sekali mengontrol diri. Kalau sudah nyuruh anak-anak lari, yang ada marah ya, pasti marah kita, tidak mau. Kita berusaha bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai yang seperti apa? Seperti yang tadi, bertanggung jawab. Jadi kalau kita sudah memberikan anak, silakan misalkan ambil sampah atau bersihkan tiket lingkungan, anak-anak bisa menanamkan nilai bertanggung jawab. Jadi tanpa kita ancam, tanpa kita marah-marah, anak tetap berjalan. Jadi dengan adanya disiplin ini, guru bisa meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter. Ya, kita ini karakternya juga yang masih kurang ya, masih banyak sekali kekurangan karena
ini juga salahnya mungkin, tidak mungkin salah di anak, pasti ada salah di gurunya terlebih dahulu ya. Kita sebagai guru juga harus bisa menjadi contoh, menjadi tauladan bagi muridnya itu sendiri. Kalau kita bisa mencontohkan baik dengan muridnya, maka kita juga akan enak dengan siswanya. Kan banyak siswa kita ini kadang-kadang tidak respon terhadap guru yang lain. Tuh banyak saya temukan ketika dia pelajaran ada saja yang asik di luar, yang asik main sana sini, padahal gurunya ada. Nah di sini nilai tanggung jawabnya sebagai siswa untuk menerima ilmu dari gurunya juga tidak kurang sekali ya. Maka kita sama-sama bagaimana caranya kita untuk mendisiplinkan positif siswa-siswa kita sendiri ya. Yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Ini ada bahasa Inggrisnya, saya juga tidak tahu sebenarnya artinya apa ya. Ada difficult, ada medium dan easy. Tapi setahu saya ada yang sangat mudah dan susah. Mungkin seperti itu ya Bu Ani. Karena kalau easy itu susah kalau nggak salah ya. Oh mudah ya, sangat mudah berarti ini tidak seberapa. Yang berikutnya sangat susah sekali ya. Ini yang sangat mudah kita bisa kerjakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kira-kira kita mau motivasi siswa itu tanpa kita menghukum mereka itu bagaimana? Ya, jangan kita bisa memotivasi tapi kita hanya bisa menghukum saja ya. Jadi kita itu seperti Tuturi Handayani ya. Di belakang kita bisa menjadi dorongan untuk siswa kita. Di belakang kita bisa membantu memotivasi siswa bagaimana caranya mereka itu di sekolahan kita ini nyaman, belajar sama kita nyaman, bertemu kita juga nyaman. Jangan saja ketika siswa melihat kita kabur duluan siswanya. Nah, kalau zaman dulu, mungkin zamannya Bu Ani, Bu Eka zaman dulu mau ketemu sama siswa, mungkin siswanya lari duluan ya Bu. Termasuk saya dulu kalau ketemu Bu Eka juga sempat lari juga saya. Karena dulu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang bukan lari, tapi memang disengaja disamperin ya. Perbedaan dulu. Yang berikutnya yang medium itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kalau sudah berkaitan dengan siswa, imbalannya apa sih sebenarnya? Ataupun penghargaannya apa sih? Apa sih harganya gitu loh ya. Jadi ketika kita bersama-sama siswa tidak perlu mendapatkan imbalan apa-apa atau penghargaan apa-apa, cukuplah yang Maha Kuasa yang memberikan imbalan. Karena guru ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya. Jadi kalau kita ikhlas dalam menjalankan tugas kita, maka ada saja jalannya ya. Apalagi kalau kayak saya kan masih honor, mungkin cepat seperti Bapak Ibu guru yang lainnya. Yang susah, ini yang sangat susah sekali untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini kalau kita menghargai diri sendiri saja susah kadang-kadang ya, apalagi mau menghargai orang itu sangat susah sekali. Tapi kalau berbeda pendapat lain lagi ya, gampang ya. Kalau berbeda pendapat itu biasa dalam manusia. Tapi kalau menghargai diri sendiri kadang-kadang agak susah, apalagi mau menghargai orang lain. Banyak sekali kalau kita anak-anak sudah bersih-bersih, karena kita tidak menghargai kerja keras dari anak-anak. Karena hal ada yang belum dibersihkan, padahal mereka sudah sungguh sangat capek sekali ya dalam bekerja, mengambil sampah. Tapi kita pernah nggak menghargai siswa kita? Atau mengucapkan kata-kata, oh terima kasih anak sudah dibersihkan. Tapi kayaknya kita tidak pernah ya mengucapkan rasa terima kasih kepada siswa. Padahal siswa juga butuh loh dia penghargaan. Penghargaan itu tidak mesti harus kita berikan nilai berapa, hadiahnya apa, itu tidak perlu. Mereka saja kalau kita ucapkan terima kasih kayaknya hatinya sudah bergembira banget kayaknya. Ya, sudah senang banget dengan ucapan hal yang seperti itu saja. Apalagi kalau dia datang pagi kan agak, ya Allah katanya kamu udah datang pagi banget katanya, semangat ya. Anak-anak juga pasti hatinya bergembira, riang sekali ya. Jadi penghargaan bentuk-bentuk seperti itu saja sudah sangat bagus untuk ke siswa. Tidak mesti harus kita, dah kamu saya kasih nilai 100 kan tidak mungkin ya.
masalah nilai itu rahasia guru, rahasia kita semua mau ngasih nilai berapa. Oke, itu motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya ini kebutuhan dasar manusia, ini kebutuhan kita semua. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama, siswa kita ini butuh ini, termasuk kita juga butuh ini. Bukan hanya kita, tapi siswa juga membutuhkan ini. Ini ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup jelas ya. Setiap manusia itu punya butuh yang namanya ketahanan hidupnya. Bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kita juga harus mencintai siswa dan kasih sayang. Bukan berarti cinta itu harus kita memiliki. Tidak mesti harus sayang itu harus kita miliki. Jangan mentang-mentang kita sudah dekat sama siswa, kita harus cinta dan kasih sayang yang harus kita miliki. Ini kita harus pahami dulu konteksnya seperti apa. Ya, kita sesama manusia, sesama orang juga wajib yang namanya memiliki rasa dan cinta kasih sayang. Ini sangat penting sekali dalam kehidupan. Ya, tidak mungkin kita di sini tidak ada yang memiliki rasa ini. Pasti yang mempunyai semua. Baik itu sesama rekan kita, sesama orang tua kita, sama siswa kita, juga pasti punya yang namanya rasa dan kasih sayang. Ya. Yang berikutnya kebebasan. Ini kebebasan ini penting sekali yang kita gunakan. Kita juga pengen bebas ya. Sebelum-sebelumnya kalau kita dituntun harus mengerjakan administrasi yang harus kita kerjakan, tidak ketika di share jam 6, jam 2 harus selesai. Padahal kita ini butuh kebebasan ya. Kalau nggak bebas, siswa juga butuh kebebasan dalam seperti apa. Misalkan mereka ini belajarnya maunya seperti apa sih? Ini yang berpihak kepada murid biasanya. Ada belajar ini, mereka pengen belajarnya ada yang duduknya di lantai aja. Misalkan ada yang mau belajar, Pak kami mau belajar di bawah pohon beringin misalkan. Ada juga ya kan. Nah inilah kebebasan yang perlu kita ciptakan. Kita ini sebenarnya yang belum jarang sekali yang namanya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Seringkali kita itu belajar biasanya menggunakan metode ceramah. Jadi kita yang berbicara, anaknya di belakang tidur. Kan gitu biasanya. Coba sekali-kali kita sama-sama berbareng, kita belajar berdiferensiasi, itu belajar kelompok, belajar berpihak kepada siswa, kita berkolaborasi sama siswa untuk bebasnya seperti apa ya. Kebutuhan yang berikutnya yaitu kesenangan. Ini nggak mungkin kan kita di sini maunya sedih terus ya. Maunya sekali-sekali juga kita senang ya. Senang itu banyak jalannya, senang itu bukan berarti kita mendapatkan uang kita sudah senang, kan tidak ya. Kita mendapatkan teman yang saja, teman yang baru kita sudah senang, teman yang lama juga dilupakan. Ya kita juga mendapatkan orang tua baru juga kita senang, karena di sini pada sejatinya juga kita selaku di sekolahan ini merupakan orang tua bagi siswanya, orang tua ketiga ya setelah kedua orang tuanya di rumah. Saya juga di sini masih muda punya orang tua. Di sini ada Bu Yuliani, ada Pak Herinsa dan Bu Eka. Ini merupakan orang tua kata saya bagi orang yang menganggap. Tapi kalau orang yang lain nggak menganggap bukan lain cerita ya. Apalagi Bu Eka 3 tahun mengajari saya dulu di SMK Negeri SMK YB 96 Bukit Kemuning dengan mapel akuntansi dulu. Itu merupakan orang tua kata saya. Kita senang mempunyai orang tua. Artinya kita kenapa? Kita bisa bercerita tidak hanya dengan orang tua kandung kita. Ketika kita ada masalah, kita bisa bercerita dengan orang tua yang lain, atau bercerita dengan rekan sejawat kita. Kita juga bisa senang kan kalau kita dapat teman yang baik, teman yang sepengertian sama kita. Yang nggak senang itu kalau nggak ada yang pengertiannya, itu yang repot. Jadi kita nggak ada rasa senangnya. Siswa juga senang ketika kita dia mempunyai guru kesayangan di sekolahnya, itu pasti senang. Tapi akan sedih jika guru tersebut tidak masuk sekolah. Tapi ada juga guru itu senang, siswa itu senang ketika tidak belajar. Contoh mungkin ada guru kita, bu itu nggak masuk, kan senang. Ada juga ya siswa kita yang seperti itu. Artinya senang itu banyak macamnya ya, tidak hanya satu saja, tapi banyak jalannya. Inilah namanya budaya ya, kita harus pahami. Yang berikutnya kekuasaan. Ini kita harus kekuasaan kita seperti apa ya. Yang berikutnya ini posisi kita.
posisi kontrol guru. Inilah posisi kita tuh sebenarnya adanya di sini. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan juga manajer. Ini posisi kita tuh adanya di sini ya. Jadi tidak ada yang lain. Kita sebagai guru kontrolnya tuh ada di sini. Sekarang kita lihat penghukum. Ini biasanya kalimatnya patuhi aturan saya atau awas. Ini awas ini yang sering kita lontarkan kepada anak. Kita harus mengucapkan kata awas ini sesuai dengan hukumannya biasanya. Jangan sampai kita mendisiplinkan anak ada kata awas. Awas kamu kalau nggak datang tepat waktu, kan tidak baik juga ya. Kita mendisiplinkan anak seperti itu. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Ini kebiasaan kita ya, kalau menghukum anak-anak pasti ada kata-kata yang seperti itu. Ada teman, ayo bantulah demi bapak ya. Ini seperti yang saya katakan tadi, saya sudah minta bantuan kepada rekan-rekan sekalian, termasuk kepada guru-guru yang baru gitu, yang baru hari ini jadi guru. Mungkin saya mau minta bantu, inilah kita, ayo bantulah saya. Yang berikutnya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Ini biasanya kita saling gotong royong ya. Kemarin kita acara perpisahan, kita bergotong royong sama-sama membantu teman-teman kita, membantu siswa-siswa kita. Ini adalah teman. Ini manajer biasanya ada manajer. Apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas. Biasanya kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Biasanya kalau saya mapel bahasa Indonesia itu kesepakatan kelasnya satu, biasanya wajib membawa buku bahasa Indonesia, baik buku paket maupun buku tulis. Itu wajib biasanya, itu kesepakatan yang saya buat. Tapi kalau untuk mengumpulkan tugas saya tidak mewajib tepat waktu, tidak apa-apa. Yang penting jangan terlalu berlama-lama ya. Kalau berlama-lama nggak enak pulang nanti. Apakah kamu meyakininya? Nah ini apakah kita yakin? Pasti yakin lah ya. Dan lain-lain. Membuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Biasanya banyak ya kalau kita kecewa dengan siswa itu kan, biasanya saya pun sering biasanya kecewa dengan siswa. Belum lama juga udah kecewa pula. Sudah waktunya malah tidak ada kabar ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah ini biasanya sering kita temui, biasanya kalau saya lihat itu biasanya sama guru BK biasanya ya. Kalau udah mau membuat siswa atau mendisiplinkan anak, biasanya ada kata-kata yang seperti itu. Yang berikut monitor atau pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa atau konsekuensinya apa? Ini biasanya kalau kita sudah melanggar aturan, pasti konsekuensinya apa? Ya kan? Contoh, misalnya kita datang telat, misalnya masuk ke sekolah kita datang telat, apa konsekuensinya? Bukan berarti hukumannya konsekuensinya. Contoh misalnya ketinggalan pelajaran ya. Masa iya kalau nggak datang telat nggak ketinggalan pelajaran? Ya berarti hebat kalau nggak ketinggalan ya. Itu pasti akan terjadi ya. Terus kalau kita nggak datang sekolah, apa ya? Ya kita nggak ketinggalan itulah pelajaran, kita nggak dapat materi hari itu. Tidak akan mungkin gurumu itu akan mengulang materi itu lagi dengan hari yang berikutnya. Pasti materinya akan berganti. Ya. Nah itu yang dimaksudkan. Yang berikut keyakinan kelas. Kira-kira pengertian keyakinan ini apa sih? Kalau menurut saya, keyakinan adalah sebuah subjek bahwa sesuatu atau profesi itu benar. Berarti keyakinan itu benar adanya ya. Adanya yang misal kalau kita dalam kelas ya berarti adanya yang ada di dalam kelas. Contohnya keyakinan kelas itu yang seperti apa? Saling menghormati dan menghargai ya. Kita harus saling hormat, saling menghargai teman-teman kita, harus saling menghargai siswa kita. Siswa juga butuh kita hargai, bukan berarti jumlahnya berapa, uangnya berapa ya.
bersikap jujur dan bertanggung jawab. Nih anak-anak kita ini kadang-kadang tingkat jujurnya dan tanggung jawabnya yang masih kurang. Ketika kita berikan tugas amanah misalnya kepada siswa untuk membersihkan kelas, pasti ada aja yang belum dikerjakan. Nih tanggung jawabnya. Kita juga punya tanggung jawab sebagai guru. Bagaimana tanggung jawab kita? Tugas kita nih sebagai guru ini ada dua sebenarnya, yaitu mengajar dan mendidik. Kalau mengajar, tugas kita tuh mudah sebenarnya. Kita hanya menjelaskan materi, terserah siswanya mau nerima atau mendapatkan ilmu apa enggaknya itu terserah. Tetapi kalau yang mendidik ini yang susah sekali kita. Contoh beberapa kasus yang sebelumnya misalnya ada siswa yang berbicara terhadap guru kasar, ada berbicara ngomong yang jorok. Nah ini kita mendidik mereka tuh susah sekali. Walaupun sudah disampaikan sekali, dua kali, ya mungkin sudah karakternya pula ya yang namanya agak susah sekali. Di sini ada satu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berarti keyakinan kelas kita juga harus konkret ya, habis lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas bisa dibuat dalam bentuk positif. Ini kalau kita buat ya kesepakatan kelas sifatnya yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau membuat aturan yang mudah sedikit, yang mudah dipahami, yang mudah diikuti, jangan yang susah dilaksanakan. Jadi kalau membuat aturan silahkan jalan-jalan ke puncak Gunung Semeru kan susah ya, butuh biaya yang besar. Apalagi kalau jalan ke langit ketujuh. Yang berikutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau kita buat keyakinan yang bisa kita terapkan di sekolah kita ini apa sih? Nah, dalam membuat keyakinan lebih baik itu semua warga kelas ya, bukan semua warga sekolah. Kalau semua warga sekolah berarti termasuk kepala sekolah juga harus ikut. Tapi ini semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Biasanya ini yang sering digunakan oleh guru yang mengajar di kelas ya. Biasanya yang duluan membuat keyakinan kelas itu wali kelasnya, ya kan? Banyak keyakinan atau kesepakatan yang dibuat biasanya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita setelah kita buat jangan kita lepaskan, tapi kita pantau terus. Sudah berjalankah atau belum, atau banyaklah yang melanggarnya. Biasanya kalau buat aturan itu aturan untuk dilanggar biasanya. Banyak sekali yang kita langgar. Termasuk kita ya sebagai guru ini sering melanggar. Melanggarnya apa? Masuk jam 7.30 datangnya jam 8. Itu biasanya ada juga ya rekan-rekan kita yang seperti itu mungkin berhalangan. Ada juga yang pulang jam 1:30, pulangnya jam 12 sudah pulang. Ada. Jadi sesuai dengan temanya budaya. Namanya budaya itu berbeda-beda ya, tidak semuanya sama. Ini yang terakhir, ini segitiga restitusi. Ini agak dari bahasanya juga lumayan. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Berarti ini segitiga ini untuk kita memperbaiki diri kita, terus membuat disiplin ya, untuk mewujudkan disiplin. Jadi kalau kita nanti banyak salahnya, banyak kekurangannya, monggo sama-sama kita saling perbaiki ya. Di sini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya kan, biasanya nanti akan saya tampilkan 2 video kasus yang sudah saya buat tentang segitiga restitusi. Mungkin kalau nanti videonya ada yang tidak sesuai, monggo dikasih tahu biar saya tahu salahnya di mana dan bisa dibenarkan ya. Terus kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tentu kalau anak-anak itu biasanya datang terlambat, tentu punya alasan. Tidak mesti harus kita langsung marah-marah, kenapa kamu datang terlambat?
lu tahu ini jam berapa? Itu tidak seperti itu ya. Tapi kita tanya dulu, alasannya kenapa sih datang terlambat? Mungkin malamnya main game sampai larut malam, sampai jam 2, jam 3 belum juga selesai. Terus tidurnya larut malam, bangun kesiangan. Mungkin salah satu penyebabnya dia datang terlambat kan bisa saja seperti itu ya. Jadi kita tanya dulu, jangan langsung kita marah-marah. Kalau sudah marah-marah lain gak sesuai dengan segitiga restitusi ya. Terus kalau kita sudah tanya, terus kita ingatkan kepada siswa tersebut keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kita sebelumnya biasanya di awal pembelajaran sudah kita buatkan keyakinan atau kesepakatan kelas kita seperti apa ya. Jadi dia akan ingat sendiri, oh ternyata yang dilanggar kedisiplinan, disiplin datang tepat waktu misalkan. Kita juga berusaha untuk dia buat memperbaikinya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kira-kira anak-anak kita ini pengennya maunya seperti apa? Tentu kita sebagai guru juga maunya siswa kita ini seperti apa ya. Kalau kemarin saya buat itu di visi guru penggerak itu, maunya itu di masa depan anak-anak itu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, peduli terhadap lingkungan dan pembelajaran berbasis teknologi. Itu maunya kita ya, maunya kita di masa depan memimpikan anak-anak kita itu yang seperti itu. Maka untuk mewujudkan itu mari kita berkolaborasi bersama. Tidak mungkin itu akan dikerjakan oleh satu orang, pasti gagal kalau cuma satu orang. Apalagi yang beriman dan bertakwa. Sekarang kita lihat berapa banyak anak-anak kita hari ini yang melaksanakan sholat duha. Paling tidak akan lebih dari 25%. Untung nyampe 25%, ya kan? Termasuk kita semua, kita juga belum tentu melaksanakan sholat duha. Terutama saya juga belum melaksanakan sholat duha. Artinya kan kita memimpikan siswa kita tuh seperti itu ya. Terus ada berikutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Betul, biasanya tidak hanya satu siswa yang melaksanakan datang terlambat. Banyak siswa biasanya, terutama siswa yang laki-laki. Kalau saya sering lihat banyak juga yang perempuan ada, tapi tidak semua ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, pasti. Saya juga pernah melakukan, bukan hanya siswa kita ya. Datang terlambat saya juga pernah, ya, pulang duluan juga pernah. Artinya kita semua di sini punya kesalahan sama-sama. Tetapi ini kalau konteksnya di dalam pada siswa, maka kita sampaikan bahwa yang melakukan itu. Maka kita carikan solusinya kepada siswa tersebut. Bagaimana kita memberikan solusinya agar siswa kita tidak datang terlambat lagi? Ya mungkin mengurangi jatah main gamenya tadi. Kalau main gamenya sampai jam 2, ya saya jamin jam 7 pagi baru bangun. Karena saya juga pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Pasti gitu. Tapi kalau main gamenya jam 7 sore, ya mungkin juga ya, nggak akan telat. Kalau sudah main game sampai malam, berarti anak ini tidak belajar. Bagaimana motivasi kita buat anak ini biar dia berubah, bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya? Tentu kita sebagai guru tahu caranya untuk memberikan motivasi, memberikan arahan atau solusi kepada siswa kita tersebut. Ya, nah itu dalam segitiga restitusi. Pada dasarnya segitiga ini adalah memperbaiki untuk mewujudkan disiplin diri. Ayo mari kita sama-sama sebagai guru untuk mewujudkan disiplin positif ini ya. Disiplin kita tingkatkan lagi ya, agar apa yang kita impikan di masa depan sesuai dengan keinginan kita ya. Dan begitu juga dengan siswa kita ingatkan kepada siswa, ia beri motivasi kepada siswa dan untuk mereka semangat dalam menjalani sekolah, dalam menuntut ilmu kita di sekolahan ini. Oke, itu materi yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau kita tanya jawab, saya tampilkan terlebih dahulu video contoh restitusinya seperti apa.
ini kasus siswa yang tidak mau bekerja kelompok dan tidak dibuatkan kelompok, tapi satu dari kelompok itu tidak mau mengerjakan, dia hanya menerima saja dari teman-temannya dan nyuruh malahan ya. Ini videonya akan saya tampilkan. Terus apa yang akan dipilih? Apakah menurut bagian dengan apakah sesuai dengan kesepakatan kelas? Terus apa kesepakatan kelasnya? Tapi tidak dalam tidak mau apa yang tetapi saya sudah mau tapi dia kesulitan tidak mau membimbing atau membantu dia dalam itu ya kasus yang pertama. Pak, jangan Pak. Punya di situ mah. Itu yang itu Pak yang Ini kasus yang kedua ya. Ini kasus yang kedua ini tentang keterlambatan siswa masuk ke kelas sehingga mengakibatkan siswa itu ketinggalan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani, kelas 8. Saya senang sekali diajak diskusi sama Bapak Zoya untuk menemukan solusinya atas kesalahan yang saya lakukan
agar saya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu contoh segitiga restitusi yang saya buat berdasarkan kasus siswa yang pernah kita lihat, yang tentunya saya pernah melihat dan pernah mengalami hal yang seperti itu. Oke, itu materi dari saya. Sekarang kita sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, dipersilakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengurangi budaya anak yang kurang positif dan mempertinggi budaya positifnya terhadap anak dan juga semua lingkungan di sekolah. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana mengurangi budaya negatif ya yang ada di sekolah kita dan mempertinggi budaya positif yang ada di sekolah kita. Kalau menurut saya, untuk mengurangi yang pertama, kita elemen dalam satu sekolah ini harus berkolaborasi semua. Jangan hanya mengandalkan satu guru atau dua guru saja untuk meningkatkan budaya di sekolahan kita ini. Terus budaya apa dulu yang akan kita tingkatkan? Kalau sekaligus mungkin agak susah juga kita mau meningkatkannya. Misal budaya tentang kedisiplinan. Kalau kita mau anak-anak kita disiplin, maka elemennya atau kitanya dulu yang harus bisa berdisiplin. Kalau kita menginginkan anak kita untuk tidak datang tepat waktu, maka kita ajarkan kepada mereka bagaimana datang tepat waktu itu. Artinya kita baik guru maupun siswa kita harus sama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk meningkatkan budaya positif kita ini. Kalau mau mengurangi, kita seperti itu pilihan daya itu, kita motivasi, kita contohkan, kita ajarkan kepada mereka yang baik itu seperti apa, yang tidak baik itu seperti apa. Insya Allah nanti seiring waktu berjalan juga mereka akan mengerti sendiri bahwa perbuatan yang tidak baik itu tidak boleh dikerjakan. Mungkin begitu, mereka. Bu, mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas itu sangat penting untuk terbentuknya budaya positif. Oke, terima kasih. Mengapa keyakinan kelas itu sangat penting untuk budaya positif? Menurut saya sangat penting sekali ya. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Artinya kita di dalam kelas sebelum memulai belajar, kita harus membuat kesepakatan kelas yang sama-sama akan ditaati oleh elemen yang ada di dalam kelas itu, oleh warga kelas itu. Seperti saya contohkan tadi, bahwa kesepakatan kelas yang pernah saya buat, setiap pelajaran bahasa Indonesia wajib namanya membawa buku bahasa Indonesia maupun buku paket atau buku tulis. Begitu juga dengan yang mungkin salah satunya datang tepat waktu toleransi mungkin hanya 5 menit. Jadi kita sebelum mengajar itu kita buat dulu keyakinan mereka itu atau kesepakatan itu. Keyakinan juga yang harus ada di dalam kelas itu, yang benar-benar ada di kelas itu. Kita tidak bisa mengada-ngada, tidak bisa membawa yang dari luar, tapi yang ada di dalam kelas itu sendiri. Maka sangat penting sekali. Masa ya kalau kita mau mengajar nanti pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak bawa matematika, terus belajarnya bagaimana? Kan gitu ya. Karena kita juga, kalau saya kemarin banyak kesepakatannya yang saya buat, tapi salah satunya itu, alhamdulillah dengan adanya kesepakatan kelas itu, kita anak-anak akan ingat, oh besok pelajaran bahasa Indonesia berarti harus membawa buku bahasa Indonesia. Kalau tidak membawa berarti melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama, kan gitu ya. Ya,
maka kita tidak akan menemukan anak-anak yang salah membawa buku. Kalau anak sampai salah membawa buku, berarti anak itu bisa dikatakan entah niat, entah enggak belajar sama kita. Belajar bahasa Inggris bawa matematika atau bawa buku bahasa Inggris, kan lain ceritanya. Jadi dia akan sembuh malah nanti. Oke, itu maka menurut saya sangat penting sekali untuk membuat keyakinan kelas itu. Oke, yang lain atau Mbak Adi mau menambahkan? Saya malah mau nanya yang berdasarkan pengalaman. Kita sudah merestitusi satu siswa bermasalah, tapi kesalahan yang dia buat berulang lagi. Kira-kira Pak Yuda ada tipsnya nggak? Bagaimana restitusi itu 1-2 kali kita terapkan dan itu langsung berdampak dan tidak ada dari pengulangan. Oke, kalau anaknya mengulang dan mengulang ya dengan kesalahan yang sama ya. Kalau saya pernah mengalami juga seperti pertama saya cari tahu penyebabnya. Kalau dia datang terlambat, penyebabnya apa sih yang dia buat datang terlambat? Ketika kita sudah panggil, kita tanya, masih dengan masalah yang sama, kurasa kita memang harus bekerja sama, berkolaborasi dengan orang tua siswa tersebut. Jadi kita harus datang ke rumahnya, kita tanya walinya, tanya orang tuanya, kenapa sih anak ini sudah datang terlambat? Agar tidak mengulangi. Jadi kalau memang masih mengulangi, orang tuanya sudah kita temui, masih mengulangi lagi, ya berarti kan memang anaknya yang bermasalah. Kita sudah usaha memanggil, menemui, berkolaborasi dengan dengan siswanya, dengan orang tuanya. Mungkin kita akan juga minta bantuan dengan guru BK, bisa langsung naik kepala sekolah. Kan itu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang sering dan mengulang-ulang. Mungkin saya seperti itu, Pak. Yang lain? Ada? Coba. Oke, baik. Itulah kalau menurut saya tentang budaya positif ini di tempat kita ini sangat penting sekali ya. Maka mari kita berjuang bersama-sama membangun budaya positif yang ada di sekolah ini sesuai dengan impian kita, murid kita di masa depan, itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap lingkungan dan pembelajaran berbasis teknologi. Oke, baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa Pak. Tadi Bapak dengar kamu berantem ya? Iya Pak, karena saya tidak mau mengerjakan tugas kelompok. Kenapa sih kok Sandi ngomong tugas kelompok? Sandi itu tugas kelompok itu penting. Terus apa yang akan Fitri lakukan? Memukul meja. Apakah memukul meja bisa menyelesaikan masalah? Apakah sesuai dengan kesepakatan kelas? Tidak. Terus apa kesepakatan kelas? Menghargai dan menghormati sesama teman. Penting tidak kira-kira kita dalam menghormati atau menghargai sesama teman? Penting. Benar ya, kalau penting maka kita sesama teman memang wajib menghargai. Wajib kayak gini bagus nggak sih? Terus apa yang akan Fitri lakukan? Saya harus sabar dan mengerti. Apakah Fitri mau menyelesaikan permasalahan? Mau Pak. Apa yang akan lakukan jika mau menyelesaikan permasalahan? Meminta maaf dan sabar dan Seandainya nanti buat Sandi masih terulang kembali tidak mau mengerjakan tugas kelompok, apa yang akan dilakukan? bilang kepada guru bahwasannya kami tidak mau mengerjakan tugas kelompok. Oke, baik. Memang segala sesuatu jika berkaitan dengan tugas dan bapak ada temannya tidak mau mengerjakan, lebih baik lapor tersebut agar permasalahannya dapat diselesaikan. Tetapi jika Sandi sudah mau mengerjakan tugas kelompok, tapi dia kesulitan dalam mengerjakan tugas kelompok, apakah Sandi mau membimbing atau membantu dia dalam mengerjakan tugas kelompok? Oke, terima kasih Fitri. Semoga kedepannya tidak ada masalah lagi.
silakan keluar dan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadanti, kelas 8. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Bapak Zoya untuk lebih sabar dan menahan rasa emosi saat marah, dan bisa menghormati dan menghargai sesama teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.